Saya akan bacakan atas nama Marakalana yang akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif. Assalamualaikum Ustaz, Ustazah. Izin bertanya, dalam konteks di zaman sekarang ini, bagaimana cara menjaga hati di tengah budaya pamer, di mana pencapaian, gaya hidup dan validasi digital sering dijadikan tolak ukur kebahagiaan. Budaya pamer, Kiai. Silakan, Kiai. Ya, kita tidak kemudian menghukumi mereka yang menyampaikan sesuatu karunia di publish gitu, kemudian kita akan berkata pamer gitu. Jangan. Ente kalau punya anggapan itu ke orang lain, ada dengki di hati ente. Ternyata dia dengki ternyata. Iya, jangan kita suudzon gitu. Kenapa? Karena memang sesuatu yang kebaikan gitu ya. Kenapa perlu untuk diberitahukan? Karena untuk ngimbangin banyak orang yang bikin dosa terang-terangan dan ditaikin juga di media sosial. Jadi pengajian kemudian banyak jamaahnya, ketika itu memang harus diinformasikan ada sisi kebaikan. Coba liatin, emak-emak bikin dosa joget pagi-pagi divideoin ditaruh di media sosial. Iya jamaah, makanya saya tidak pernah bosan ingin menyelamatkan emak-emak. Jangan ikutan yang begituan, nggak diajarin sama Nabi, nggak diajarin sama guru-guru kita. Bagaimana mungkin di waktu tua kau berlenggak-lenggok menikmati perbuatan dosa di pagi hari? Bukan itu kerjaan seorang istri. Kalau pengen sehat jangan pakai bikin maksiat. Nah, bagaimana dengan menghindari pamer-pamer itu? Kalau engkau tidak siap menjaga niat, maka janganlah kemudian kau naikkan itu ke media sosial. Karena memang setiap, ini kaedah dari Nabi. Inna kulladzi ni'mah mahsudun. Setiap orang yang mendapati karunia, maka dia pasti akan didengkiin. Jadi kalau ente mau upload itu karunia, ente siap-siap untuk dirujak sama netizen yang benci sama ente. Tapi kalau kita ngelihat bahwa setiap orang yang didengki pasti dia mendapatkan karunia, maka menjadi tolak ukur. Ente kalau belum pernah ketemu ada orang yang dengki sama ente, berarti ente nggak punya apa-apaan, sehingga orang nggak ada dengkinya sama ente. Jadi kita ngambil sisi positif, bahkan kita doakan dia supaya tidak mendengki kita. Yang enak emang kalau ada orang dengki kita upain. Ente makasih ya udah dengki sama aneh jadi dapat rezeki, dosa aneh berkurang, nih aneh bagi duit 2 juta, besok dengki lagi ya. Iya. Ibu, karena kita mendapatkan karunia. Ketika ada seorang guru mendoakan muridnya, katsarakallahu sadak, semoga Allah perbanyak orang yang mendengki kepadamu. Karena setiap orang yang didengki pasti ada alasan yang dijadikan dengki itu, yakni karunia. Jadi jemaah, betapa meruginya mereka yang punya penyakit dengki. Udah hidupnya kagak tenang, matinya su'ul khotimah kalau dia nggak taubat. Dan pada dirinya tersematkan munafik, karena dia tidak meyakini bahwa semua sudah diatur oleh Allah, dan dia berkata beriman kepada Allah, tapi nyatanya dia quote and quote menuduh Allah telah memberikan kekeliruan dalam memberikan nikmat, dan ini perkara besar. Nauzubillah, masya Allah, nauzubillah, summa nauzubillah. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Nurul Loser yang akan dijawab oleh Ustadz Kasif.